Salam profit untuk semua trader base. Teman-teman yang mau trading dengan cara mudah dan simple, yang fokus pakai technical, bisa pakai base engulfing sebagai arah atau break support atau resisten sebagai arahnya. Jadi untuk menentukan arah ini kita punya dua opsi. Yang pertama bisa menggunakan base engulfing, yaitu base dengan pola candle engulfing. Dan yang kedua dengan melihat support atau resisten terakhir yang di break oleh harga. Trading kali ini saya pakai arahnya adalah break support atau resisten yang terakhir di break oleh harga. Untuk arah awal saya pakai time frame-nya yaitu time frame 1 yang terlihat di sini market dalam keadaan bullish atau buy karena break resisten ini. Lalu berikutnya kita akan lihat di time frame 15 menit juga sama, arahnya masih buy dan bisa kita lihat di sini harga naik dengan terus-menerus break resisten aja. Dua time frame yang saya pakai yaitu time frame 1 jam dan time frame 15 menit hanya sebagai penguat sinyal aja, karena di dua time frame ini tidak ada SS dan SE. Maka saya akan turunkan time frame lagi ke time frame 5 menit. Di time frame 5 menit pun masih sama dalam pola buy dan acuan arahnya adalah break resisten ini. Dan masih belum ada SS atau setup sinyal. Cara nentuin arah jangan sampai lupa, karena kita punya plan yaitu break support atau resisten terakhir yang di break oleh harga. Ada pola buy dan ada pola sell yang harus kita pahami atau yang harus kita tahu untuk menentukan arah. Untuk pola atau arah buy, harga akan break pola A ini. Polanya biasanya terbentuk di akhir tren. Dan ini untuk menentukan tren baru atau awal tren setelahnya. Lalu yang kedua terbentuknya di tengah tren dan masih break pola A juga seperti ini. Kalau kita lihat pola market saat ini adalah pola yang kedua, yaitu terbentuknya di tengah tren. Ada pola A yang di break di tengah tren. Berikutnya untuk pola sell, market akan break pola V yang seperti ini. Biasanya ada di sebelah kanan harga dan terbentuknya di awal tren. Dan yang kedua sama yaitu di tengah tren yang break pola V juga. Karena di time frame 5 menit ini market belum ada pola SS dan SE, maka saya akan turunkan time frame lagi ke time frame 1 menit. Dan di time frame 1 menit market ada buat pola SS sell CB1 break, lalu dimatikan oleh SE buy CB1 break juga. Apa itu pola SS? SS adalah setup sinyal, yaitu setup yang terbentuk melawan tren, dan trader follow trend nggak boleh entry di setup sinyal ini. Jadi kalau terbentuk setup sinyal kita abaikan, karena kita entry-nya di SE atau setup entry. SE atau setup entry yaitu setup yang terbentuk searah dengan tren atau dengan time frame arah yang udah kita tentukan. Teman-teman ingat di awal video time frame 1, time frame 15 menit dan time frame 5 menit yang dalam arah buy. Maka di time frame 1 menit juga kita akan menunggu setup buy juga. Dan ini berlaku sebagai SE. SS dan SE udah dijelasin. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai CB1. Apa itu setup CB1 break? Jadi CB1 adalah candle B dalam pola ABC di market. Contoh market dalam buat penurunan dalam pola ABC dan candle B ini yang merupakan candle bull di break oleh candle bull. Maka ini disebut CB1 buy. Karena ini B pertama atau B nomor 1 dalam pola ABC, maka B ini akan menjadi CB2 atau CB2 dan seterusnya untuk CB berikutnya. Jadi CB1 diambil dari pola candle B dalam pola pergerakan ABC di market. Untuk syarat setup sell CB1 break saat harga naik, ada candle bear di break oleh candle bear.
Candle bear ini yang mirip seperti syarat CB1 bukan merupakan CB1 karena untuk CB1 posisinya minimal candle ketiga dari IB. Kalau kita hitung dari IB, ini adalah IB, yaitu candle yang dimatikan. Maka kita akan hitung ini yang pertama dan ini adalah yang kedua. Jadi ini bukan candle ketiga. Pair ini juga walaupun hitungan ketiga tidak termasuk ke dalam CB1 karena masih dalam candle yang sama. Kecuali candle bear kedua ini bentuknya adalah candle bull, maka candle bear ini yang ketiga ini bisa kita jadikan sebagai CB1. Jadi pola candle CB1 ini ada aturan tersendiri untuk menentukan pola candlenya. Karena dia candle bear ini bukan candle CB1, maka candle CB1 adalah candle bear ini yang di bawahnya. Lalu di break oleh candle bear ini yang merupakan candle konfirmasinya. Lalu berikutnya untuk setup buy CB1 break, yaitu saat harga turun ada candle bull di break oleh candle bull. Ini candle CB1-nya dan ini candle bull merupakan candle konfirmasinya atau candle breaknya. Karena setupnya sudah lengkap yaitu ada SS dan SE, maka berikutnya seperti biasa kita akan gunakan garis Fibonacci dan kita akan letakkan level Fibo 0-nya di harga terakhir dalam tren yaitu di sini, dan level Fibo 100-nya di body candle bull yang break candle CB1. Peletakan level Fibo ini wajib atau kudu tepat karena untuk mendapatkan level yang presisi dan sesuai. Karena kalau tidak tepat atau tidak presisi, efeknya cukup besar karena sering banget kondisi market cuma sentuh tepat level Fibo 161, 261 dan 423. Jadi ada beberapa kondisi yang harga itu tepat sentuh lalu balik arah. Peletakan level Fibo ini sering banget diremehkan, tapi kalau kita tidak tepat yang harusnya kita bisa mendapatkan profit dengan menentukan target take profitnya sesuai, maka kalau tidak tepat hasilnya tidak sesuai. Karena itu penarikan level Fibo juga mempengaruhi hasil dari trading kita. Saya akan entry buy di sini. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Sekali lagi stop loss ini wajib dan untuk take profitnya saya akan pasangnya yaitu di kisaran level Fibo 261. Kita akan lihat apakah market akan merespon setupnya untuk harga naik ke level Fibo 261. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya, harga naik hampir ke level Fibo 261. Dengan saat ini harga sudah break level Fibo 161. Di momen ini saya pakai lebih dari satu device untuk trading dan di device lain sudah take profit di level Fibo 261, tapi di device yang saya pakai ini untuk yang saya share belum sampai. Setelah saya cek ulang, saya kurang teliti dan salah menentukan candle konfirmasi untuk setup CB1-nya. Kalau kita gunakan garis horizontal, candle bull ini sebelumnya ternyata sudah break candle CB1. Jadi kalau saya pindahkan level Fibo 100 di candle bull sebelumnya, harga saat ini sudah sentuh target take profit di level Fibo 261. Dan tepat di level Fibo 261 harga membuat setup sell dominan break. Sebenarnya bisa aja saya ambil take profit di sini karena saya rasa sudah cukup profitnya. Tapi saya di sini putuskan untuk hold posisi dengan syarat atau dengan memindahkan SL-nya itu ke SL plus. Jadi kalau harga balik arah saya masih mendapatkan sedikit profit. Ada banyak kondisi market yang seperti ini, yaitu ketika harga sentuh sedikit aja level Fibo 161, 261 dan 423 dan market langsung merespon level tersebut lalu harga balik arah. Karena itu jangan asal atau jangan remehkan penarikan Fibonacci.
gunakan sesuai kaidah CB1 atau dominan karena market sering banget respon level-level Fibo yang penarikannya menggunakan kaidah CB1 atau dominan break. Pergerakan harga berikutnya, harga turun menyentuh SL plus. Dan di sini saya masih mendapatkan sedikit keuntungan. Pada dasarnya setup ini valid dan sesuai dengan trading plan yang dibuat di awal karena harga sudah sentuh level Fibo 261. Tapi cuma karena kelalaian saya kurang tepatnya menentukan candle konfirmasi yang efeknya ke penarikan Fibo. Jadi nilai target take profitnya tidak sesuai, yang harusnya saya dapat profit ideal tapi cuma dapat sedikit profit, dan ini disebabkan oleh salah menentukan candle konfirmasi. Maka saya juga salah menentukan penarikan level Fibonacci. Arah awal jelas saya pakai time frame 1 yang market masih dalam kondisi bullish. Lalu di time frame 15 menit juga sama, ditambah time frame 5 menit yang masih dalam area yang sama, yaitu arahnya buy atau bullish. Dan baru saya mendapatkan pola SS dan SE nya itu di time frame 1 menit, yaitu market buat SS sell CB1 break lalu dimatikan oleh SE buy CB1 break juga, dan market merespon lalu harga naik ke level Fibo 261 dengan sangat cantiknya. Buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup page Engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.